Diet soda akan membuat kamu kena kanker. Itu kata beberapa influencer kesehatan sih. Yuk kita cari tahu kenapa mereka ngomong seperti itu. Jadi di tahun 2007 mereka ada studi di mana mereka menggunakan tikus dan diberikan aspartam dan ujung-ujungnya tikus-tikusnya itu develop cancer. Mau tahu nggak berapa banyak aspartam yang digunakan pada waktu mereka menjalankan studi itu? Mereka menggunakan, kalau misalnya kita proporsikan ke dosis manusia, itu kurang lebih 7.000 mg per harinya. Mungkin kamu bertanya, 7.000 mg per harinya itu seperti apa sih? Satu botol diet soda kurang lebih 90 mg aspartam. Jadi untuk mencapai 7.000 mg, kamu harus konsumsi kurang lebih 75 botol setiap harinya. Iya, like who the hell is gonna drink that much? Paling kita minum 1, 2, 3 mentok gitu kan ya. Tetapi aku yakin beberapa dari kalian pasti bilang, ya kalau misalnya udah tahu bahaya ngapain dikonsumsi? Wait a minute. Tahu nggak ada bahan berbahaya yang kamu konsumsi setiap hari dari kecil sampai sekarang? Bahkan kamu juga menyarankan anak-anak kamu untuk mengkonsumsinya. Nah, mulai takut kan? Ini aku jelaskan bahan-bahannya. Yang pertama, organophosphates, dan itu bisa meningkatkan resiko ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yang kedua, carbamates, dan itu bisa meningkatkan resiko kanker darah dan gangguan hormon. Yang ketiga, pyrethroids, dan itu bisa mengganggu ASI ibu menyusui. Yang keempat, dithiocarbamates, dan itu bisa meningkatkan resiko kanker tiroid. Yang kelima, neonicotinoids, dan itu bisa mengganggu perkembangan anak dan juga meningkatkan resiko autisme. Kaget? Sekarang tebak bahan-bahan ini ditemukan di mana? Bahan-bahan ini ditemukan di sayur-sayuran dan buah-buahan yang kamu makan setiap hari. Karena bahan-bahan ini adalah yang digunakan di dalam pestisida. Coba dipikir deh, dari kecil kamu makan sayur dan buah-buahan sampai sekarang, bahkan beberapa kali setiap harinya, yang ada kamu menjadi lebih sehat atau menjadi lebih sakit. Atau mungkin kamu nggak pernah makan sayur dan buah-buahan karena itu kamu sakit. Jadi kalau misalnya kamu takut dengan aspartam, mestinya kamu juga takut dengan bahan-bahan yang ada di pestisida yang ditemukan di sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di bahannya, tetapi berapa banyak yang kamu konsumsi. Pernah dengar dong, the dosage makes the poison. Artinya adalah dosisnya yang membuat sesuatu itu beracun atau tidak. Aspartam dalam jumlah wajar itu aman. Pestisida dalam jumlah wajar itu juga aman. Gula dalam jumlah berlebihan itu bisa berbahaya. Soda biasa, satu botolnya kurang lebih 390 ml itu mengandung about 40 gram gula. Dan itu sudah hampir ketemu batas gula harian kebanyakan orang. Dan apabila mereka konsumsi gula berlebihan, tentunya kan bukan dari minuman ini ya, dari makanan lain juga ada. Dan kalau misalnya konsumsi terlalu banyak gula setiap harinya secara berlebihan, kamu akan meningkatkan resiko diabetes, obesitas, peradangan kronis. Jadi kalau harus pilih dari kedua ini, sekiranya yang mana yang lebih aman? Tentunya kalau misalnya ada opsi lain, air putih adalah yang paling terbaik. Gak ada apapun, semuanya alami. Tetapi untuk orang yang bisa dari sini pindah ke sini, itu bagus. Bisa pindah ke sini, itu lebih bagus lagi. Tapi dari dulu aku selalu percaya 80-20. Sampai sekarang pun aku masih minum ini apabila aku pergi nonton di bioskop. Tapi kalau ada diet soda, aku akan pilih minum ini. Tapi hari-hari aku seringnya minum ini. Jadi pada waktu kamu ketemu teman yang pingin minum diet soda untuk membantu kesehatannya mereka, biarkan aja, jangan dilawan. Nanti mereka malah kembali ke konsumsi gula yang berlebihan lagi. Semoga dengan video ini kamu bisa menyadari bahwa kamu nggak perlu takut dengan satu bahan aja. Semua hal itu kita harus bisa melihat dari gambar besarnya. Lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Itulah yang dinamakan net positif atau net negatif. Kalau lebih banyak positifnya, itu namanya net positif dan silakan dilakukan. Tapi kalau net negatif, berarti lebih banyak negatifnya, ya jangan dilakukan. Tag teman kamu yang masih selalu takut dengan bahan ini, bahan itu, padahal pola hidup mereka masih kacau, mereka masih overweight, obesitas, suruh olahraga kagak mau, suruh mulai pola hidup sehat pun nggak mau. Fokusnya ke bahan ini, bahan itu aja kerjaannya.